Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam rekan-rekan, apa kabar? Baik ya, yang semangat dong. Kabar? warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ini minggu kedua Alhamdulillah. ya, jadi perjalanan kita masih panjang. Oke, jadi selamat datang di studio kita ya. Ini mungkin pertama kali ya kalian menginjakan kaki di studio kita yang kalian akan di studio ini selama 1 tahun ya. Jadi dan udah tahu ya mejanya ya ada sudah berkelompok, sudah diatur sama Bu Hafsah ya. Dan ya kalian boleh memanfaatkan ruangan ini. Em, dan di sana juga ada ruangan-ruangan ber-AC yang ada TV-nya nanti ya untuk asistensi jika membutuhkan. Jadi asistensi kerja kita akan lakukan di sini. Nah, biasanya kita tuh kelas akan ada di LFM ya sama di cuman eh, kali kita akan laksa mic dan juga ini ya. Jadi kita sudah beri silahkan kalau yang jauh-jauh tidak melihat bisa sambil membuka laptopnya dan mungkin lihat materinya Pak Suhe gitu ya. Jangan lupa absen, ingat absensi itu kewajiban kalian dan kalau terlewat Nah, eh, saya akan ke filosofisnya gitu ya. Tapi mungkin shape finding dan terakhir nanti ada
klasifikasi yang besar ya, gabungan ke semuanya. Nah, kita bahas ke klasifikasi yang pertama. Kok lagging ya? Di sini udah. Nah, subtraktif dan aditif ya, aditif. Kalau dari bahasanya ya subtrak itu kita mengambil dari satu massa kita ambil. Aditif kita tambah. Nah, ini paling umum juga digunakan di single lens composition. Karena kalau kita lihat bangunan ya mungkin gedung Lapex 9B misalnya itu ada massa utamanya kan ya. Nah, massa utamanya itu menjadi apa ya istilahnya ya, massa utama ya, bentuk utamanya, dan kita nanti dengan massa utama itu kita bisa antara kita subtrak, kita ambil dan kita tambahkan gitu ya. Kalau Apex 9P kira-kira ada bagian yang ditambahkan atau di subtrak nggak kalau dari massanya? Secara secara mata burung ya, secara mata burung kelihatannya. Kayaknya massanya utuh gitu ya kalau dari atas ya. Itu contoh-contohnya. Pertama subtraktif. Nah, ini contoh yang kalau bisa digampangkan nggak? Bukan di sini. Ini benar. Ya, ini contoh eh, subtraktif ya. Ya mungkin kalau ini sudah pakai komputer ya, parametrik gitu ya, subtraknya. Maksudnya parametrik itu kita alasan subtraknya itu bukan bukan kita apa ya, bukan konvensional kita secara manual mencolok massa bangunannya, tapi ada variabel-variabel yang kalau kita geser dia akan berubah sendiri gitu. Nah, itu nanti di 2250 semester 4 ya, semester depan nanti ada mata kuliahnya. Nah, ini saya lewat dulu mungkin terlalu jauh. Ya, ini juga bisa juga sih kalau misalnya mau konvensional juga bisa. Kalau pakai apa namanya? Styrofoam, styrofoam pakai benda yang panas nanti coba dicolok-colok gitu. Subtrak nanti ketemu kayaknya ini bagus bisa juga gitu ya. Jadi yang bayangkan ini styrofoam ya, styrofoam dipotong balok gitu. Lalu kalian pakai pemotongnya yang panas itu. Coba saya potong ini gitu ya. Potong dari sebelah sini, potong sebelah sana. Nanti ketemu massa bangunan yang sudah disubtrak. Nah, intinya tuh ada massa utama yang kita ambil volumenya. Nah, alasan pengambilannya itu masing-masing, tapi secara umum sih sebenarnya sampai ketemu yang kita komposisinya suka aja gitu ya. Dan kalau misalnya nanti di tingkat 3, tingkat 4 mungkin ada faktor-faktor yang dipikirkan. Misalnya istilahnya ada permeability gitu ya. Kalau misalnya ini adalah massa bangunan di tengah kota, tengah pusat kota misalnya, ini diambil, disubtrak supaya misalnya ada yang orang bisa lewat tembus ke sebelah sana misalnya gitu. Jadi ada alasan-alasan yang driven itu ya, subtraksi itu. Contoh yang lain lagi ini ya tadi, kalau ini diterapkan di tapak bangunan, nah seperti ini contohnya. Tapi ini jadi terlalu besar ya, nanti kita contoh yang lain. Nah, ini masanya diangkat, lalu ada subtraksi di bagian sampingnya. Mungkin pertimbangan arsiteknya adalah supaya cahaya bisa masuk ke bagian tengah masanya. Misalnya ini contohnya ya, supaya cahaya bisa masuk. Kalau misalnya nggak disubtrak, bagian tengah kan pasti gelap misalnya gitu ya. Atau supaya ada aliran udara ke masa yang bagian tengahnya. Misalnya bagian tengahnya adalah roof garden yang orang bisa pakai. Sini misalnya orang bisa beraktivitas ya, supaya ada aliran udara dari luar gitu ya di substrak. Dari sini juga misalnya ada cahaya dari sini misalnya gitu ya. Subtraksi. Pertimbangannya sekali lagi bisa subjektivitas saja, kualitatif gitu ya. Saya harusnya bawa ini ya, styrofoam dipotong-potong, kayaknya bagus nih. Nggak bisa subjektivitas saja gitu. Bisa juga tadi pertimbangan pencahayaan, penghawaan, atau tadi sirkulasi orang. Gitu ya. Jadi kenapa bentuk gini Pak? Ya itu pilihan desain arsiteknya ya. Tapi ini klasifikasinya tadi approach-nya adalah subtraksi. Nah, ini contoh lainnya ya dengan skala yang lebih kecil. Eh, Kalau begitu sudah jadi bangunannya, mungkin kita tidak tidak notice bahwa ini adalah satu massa yang disubtraktif gitu ya, subtraksi.
eh, kalau kita lihat masa utamanya, yang ini, ya, balok ke sana. Ini yang bagian yang disubtraksi. Kenapa disubtraksi? Supaya omongannya misalnya begitu. Ya. Kalau entrance-nya di depan, ini rata gitu bisa nggak? Bisa aja, tapi mungkin apa namanya boring gitu ya. Fasadnya hanya datar saja misalnya. Bisa buat seperti ini. Nah, ini kenapa miringnya ke sini? Kenapa nggak misalnya datar aja? Lagi-lagi mungkin alasan tadi estetika atau eh, subjektivitas desainernya saja gitu ya. Misalnya kalau datar terlalu biasa misalnya gitu ya, dibikin miring ini jadi cahaya tetap bisa masuk. Juga mungkin kalau alasan kebersihan misalnya, kalau datar kan mungkin debu lebih lebih apa ya, lebih nempel gitu. Kalau datar gini, kalau misalnya miring gini kan bersihnya juga lebih mudah ya, kita tinggal bersihkan ke bawah. Misalnya gitu. Alasan contohnya, tapi alasan sebenarnya yang paling tahu adalah arsiteknya. Contoh lain, nah ini kalau jadinya kan tidak terbayang bahwa ini adalah dari subtraksi gitu. Tapi kalau kita lihat tadi mata burung atau dari jauh, sepertinya ini adalah massa yang utuhnya mungkin bentuknya kubus gitu, yang disubtraksi eh, bagian atasnya dipotong miring gitu ya, bagian bawahnya juga dipotong diagonal. Nah, ini sengaja dibuat supaya orang bisa lewat. Jadi ini ada alasannya subtraksinya untuk tadi istilahnya kalau di urban design itu ada permeability gitu ya, porosity, bahwa bangunan itu bisa ditembus oleh eh, tembus dalam tanda kutip ya, oleh warga kota gitu. Nah, ini untuk shelter contohnya ya. Masa utamanya apa ini kira-kira bentuknya? Apa? Apa? Silinder. Silinder gitu? Benar ya. Silinder kan kayak ini ya. Silinder ya. Botol minum. Apa? Setengah bola. Bisa jadi ya, setengah bola atau bagian bola lah dipotong gitu ya. Nggak pas tengahnya gitu. Misalnya ini bagian bola nih, dipotong, baru disubstrak. Atau nggak mesti yang solid, bentuk solid yang utuh, yang istilahnya ada namanya platonic solid ya. Platonic solid itu icosahedron, dodecahedron, kubus, ya, prisma, tetrahedron gitu ya. Nah, bukan prisma. Octahedron, tetrahedron gitu. Nah, bukan hanya yang itu, tapi misalnya bentuk apa ya? Tadi silinder ini bisa juga di subtrak. Contoh lain lagi yang irregular form misalnya ya, apa ya? Bentuk speaker ini kan aslinya banyak gitu ya, tapi baliknya agak elongated gitu. Nah, di substrak itu juga bisa. Nah, ini misalnya tadi kalau dicari bentuk yang paling sederhananya bola yang dipotong atasnya lalu kita subtrak. Temunya gimana? Bisa dari imajinasi dulu baru digambar, atau bisa juga mainan maket gitu. Pakai tadinya saya mau nyuruh bawa malam atau styrofoam gitu ya. Malam tuh ya lilin, Play-Doh gitu, pakai Play-Doh dicowak-cowak gitu. Jadi bagus nggak ya? Bisa juga dari hands on, bisa juga mungkin dia udah bayangkan dulu. Kayaknya kalau saya bolanya saya potong, mungkin jadi seperti apa gitu. Baru dibuat 3D-nya. Ini contoh yang lain. eh, Ya kebanyakan yang paling sederhana bentuknya untuk bangunan ya. Ini ya balok atau blok atau cube. Nah ini cube yang di subtrak. Nah dia lihat di subtraknya pun ada bagian yang di subtrak ditempelkan lagi ke situ. Bayangkan gitu ya. Ini saya subtrak, saya tempelkan ke sini gitu. Jadi kalau secara volumenya tetap, tapi saya pindahkan. Ini saya pindahkan ke sini. Ya, jadi bayangkan ini bukan bukan ditambah, tapi pindahin dari sini ke sini masanya. Bisa juga seperti itu. Nah itu kalau kalau di imajinasi susah, kayak malam tadi atau styrofoam mungkin bisa ya. Bagian yang saya sudah colak, saya tempelkan lagi kayaknya bagus gitu ya. Ketemu masa yang eh, komposisinya bagus.
contoh lain. Nah ini eh, kubus yang diambil pakai scoop es krim mungkin gitu ya. Nah, kenapa bentuk seperti ini? Itu tergantung alasan arsiteknya, konsepnya, konsep masanya gitu ya, masanya. Munculnya dari mana? Nah, sekarang untuk level tingkat 2 kita bebaskan dulu. Alasan-alasannya boleh, nanti ada metafora sama analogi boleh se seliar mungkin ya Bu ya, ekspresif mungkin gitu. Nah, nanti tingkat 3, tingkat 4 ada ada variabel tapaknya, ada strukturnya, ada sosial aspek efisiensi bangunan dan segala macamnya. Sekarang tingkat 2 semester 1 masih se ya subjektif lah, subjektivitas kalian dan dosen pembimbingnya gitu ya. Kayaknya kalau saya gini kan bagus nih. Nah, ini contoh lain, ini masih subtraktif. Nah, ini juga saya percepat saja. Ini udah pindah belum? Nah, yang kedua aditif. Ya ini bentuk ekstrimnya lah ya. Sudah di aditif dan juga sudah di deform gitu ya. Untuk kayak deformasi juga ada nanti di bagian bawah. Saya belakangan ya penjelasan tentang deformasi. Mungkin yang mudah saja. Nah, ini contoh. Nah, misalnya ini. Nah, kalau secara masa bangunan ada masa yang ini ya, masa limas segitiga misalnya, atau limas yang ini, limas, kok prisma segitiga, dan ada tambahan masa balok-balok ini, blok-blok di atas. Nah, ketemunya masa-masa itu juga bagian dari kita mau ke posisi masa bangunan gitu ya. Lihat di sini dia ketemunya cuma segini ya, segitiga yang ini. Kalau di sini bisa, ya bisa nggak saya ketemunya langsung ujung yang ini ketemu sama atapnya gitu, bisa aja. Jadi itu di mana saya membatasi ketemunya itu pas lebih baik hands on gitu. Eh, Kelihatan komposisinya bagus apa enggak itu dari maketnya, modelnya gitu. Kalau sekarang dicari alasannya kayaknya cocok untuk fungsi apa misalnya, atau cocok untuk menanggapi isu yang mana misalnya gitu ya. Ini contoh lagi aditif ya. Ini masih model sih, belum bangunan jadi. Saya percepat saja. Nah, ini lagi-lagi Frank Gehry ya. Frank Gehry mungkin. Kalau ditanya bagus apa enggak, itu lagi subjektivitas. Ini mungkin driven by subjectivity
of the architect gitu. Ketika dia membuat model ini, yakin dari model hands-on gitu ya, bukan dari komputer. Dia rasa kayaknya begitu saya gabungkan masa-masa ini yang paling cocok gitu, paling dia suka. Ya udah, saya maunya ini gitu, gambarkan, digambar ke gambar kerja gitu supaya jadi bangunan. Nanti kita lihat di bagian yang metafora atau analogi ada penyebutan bahwa eh, interpretasi orang juga perlu dipertimbangkan ya dalam kita membuat masa bangunan gitu. Mungkin arsiteknya bilangnya ini adalah metafora apa gitu, tapi orang umum menganggap bahwa itu bentuk yang lain gitu ya. Ada contohnya nanti ada dua lah. Nah, ini contoh-contoh aditif. Ini juga digabung dengan permainan warna. Mungkin ada kuliah warna juga nggak Bu ya? Ada kuliah instruksional tentang warna nggak ya? Belum ada ya. Bisa juga nanti, oh iya ya pakai pensil ya. Kalau kebayang nanti misalnya shelternya tidak monoton gitu warnanya bisa juga. Kenapa milihnya seperti ini? Ya itu pilihan arsiteknya ya, subjektivitas. Jadi ada alasannya, bisa juga ya. Menurut saya bagus, boleh aja sih. Nah, ini juga tergolong aditif ya. Kalau tadi klasifikasi dua aditif dan subtraktif, ini tentu aditif. Ini juga. Nah, ini juga contoh lain kalau high rise building. Nah, kita masuk ke pengelompokan yang kedua, yaitu uh, pengelompokan approach yang kedua, yaitu metafor dan analogi. Metafora dan analogi. Kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Nah, arsitek sering menggunakan metafora dan analogi dalam desain. Ini secara disadari apapun tidak gitu ya. Uh, saya bayangkan bentuknya seperti apa namanya, tulang punggung manusia gitu ya. Saya bikin high-rise building yang bentuknya seperti tulang punggung manusia yang sedang eh, apa namanya, berputar gitu ya. Juga ada yang seperti itu. Ada yang berbentuk seperti burung yang sayapnya membuka gitu. Ada juga. Ada yang menganalogikan eh, bangunannya seperti burung Garuda gitu kan ya. Sebuah istana gitu kan di Indonesia seperti burung Garuda. Itu kan analogi kan. Eh, Apalagi banyak lah ya. Secara tidak sadar mungkin di studio nanti pas bikin shelter juga, kok pas bikin maket pakai kertas kayaknya bentuknya mirip mirip apa ya, ada yang mirip sesuatu nggak ya? Mirip eh, motornya ojol gitu kan. Nah ini kayaknya oke nih, citra shelter ojol gitu. Nah itu bisa jadi tadi analogi atau metafora. Nah, to come up with creative forms and basic ideas, ya itu hanya basic ideasnya untuk dikembangkan, jadi tidak, jangan langsung diambil sama persis. Ada juga tuh gerakan di zaman tahun berapa ya, postmodernism yang menabrak itu semua ya. Bangunannya kayak angsa betul gitu. Bangunannya kayak keranjang shopping mall misalnya, keranjang belanja, ya itu bentuknya kayak keranjang belanja. Saya lupa siapa arsiteknya, tapi itu memang ada masa di mana arsitek itu ingin melawan, harus begini harus begitu. Ya udah, saya komposisinya, saya lihat speaker ini, ya udah saya bikin bangunannya kayak speaker. Saya lihat toples kayaknya bagus ya jadi bangunan, toples ini jadi bentuk bangunan gitu. Ada masa-masa itu ya. Kalau sekarang kalian kan udah diajarkan di sini ya, jangan jangan literal itu menanalogikan bentuk gitu ya. Jadi basic ideas or inspiration by drawing ideas from other objects. Jadi basic ya, bukan dikembangkan lagi, bukan sama persis. This metaphorical and analogical approach develops form based on something that is not directly related to the form itself. Tadi kalau ada yang directly related, ada yang enggak ya. Yang turning torso ya, bangunan di Santiago Calatrava yang meniru tulang punggung, itu kan high rise building, nggak ada hubungannya sama tulang punggung manusia kan, bukan bangunan yang ortopedi atau apa gitu, bukan. Jadi dia hanya mengambil inspirasi saja gitu. Nah, bedanya apa metafor sama analogi? Nah, kalau melihat bangunan terus kita klasifikasikan agak sulit ya, tapi secara kamus bedanya seperti ini. Kalau metafor itu figure of speech in which a word or phrase literally denoting one kind of object or idea is used in place of another to suggest
likeness or analogy. Nah, dia juga ada likeness analogi. Analogi, jadi ada metafor itu menyamakan hal yang eh, berbeda sebenarnya, bukan nggak berkaitan, tapi kita coba samakan, eh, tapi lebih abstrak gitu ya. Kalau analogi itu comparison, ini kan figure of speech ya, in which a word or phrase, misalnya ada yang bilang, arsitek bilang ini ya, bangunan adalah mesin. Nah, building is mesin, atau bangunan adalah makhluk hidup, atau seperti organisme misalnya gitu. Itu kan nggak berhubungan ya. Mesin sama bangunan kan nggak berhubungan. Tapi dia memetaforakan bangunan sebagai mesin yang komponen seperti komponen mesin gitu. Yang kalau bentuk sih enggak ya, tapi dia dia kaitkan gitu. Kalau analogi, comparison of two otherwise unlike things, sama ya, unlike, ini unlike di bahasanya kalau di situ one kind of object used in place of another gitu. Based on resemblance or particular aspect, kesamaannya. Misal tadi bentuk bangunannya kayak burung gitu ya, ya jadi benar-benar kayak burung gitu ya. Nah, itu ada contohnya lah ya. Misalnya ini John F. Kennedy Airport di New York ya, kalau nggak salah. Arsiteknya Eero Saarinen. Kalau saya salah nama, koreksi ya, Bu, ya. Eero Saarinen kalau nggak salah ya. Eero Saarinen, nanti coba cari. Ini kan ya jelas ya, dia seperti apa? Dia bangunan terminal bandara. Mungkin dia ambil inspirasi dari, kalau di bandara kan pesawat terbang gitu kan. Dari, ya bisa ada yang bilang pesawat, ada yang bilang burung, ya burung gitu. Kalau ini ada yang gampang, analogi dan metafor itu ada yang gampang ada yang lebih sulit gitu ya. Ini belum. Nah, ini metafor dari mana ya? Metaforanya dia dapat. Ada yang tahu? Ada yang mau jawab nggak? Ini ya silakan. Namanya siapa? Beatrice. Shell. Shell ini, seashell. Crab shell. Oh, oke. Ada yang bilang tadi, Beatrice bilang dari crab shell. Ada lagi yang lain mungkin. Ini adalah Longchamp Charter ya, dari Le Corbusier. Eh, Bangunannya di atas bukit gitu. Jadi fasadnya tidak ada satu yang sama. Maksudnya kita lihat dari sini beda-beda tuh. Nah, ini sudut dari sini tuh kira-kira bentuk apa? Tadi ada yang bilang, Beatrice bilang crab shell. Karena ininya ya tadi ya, kayak itu ya. Ada lagi mungkin, ini mirip apa ya? Metafora mungkin, atau analogi bahkan mungkin ya. Analogi dari apa, atau metafora dari apa? Ada yang mau jawab satu lagi deh. Tebak aja, atau menurut kalian aja gitu. Kayaknya bentuknya apa nih, Pak? Inisiatif aja, inisiatif ya. Ya, silakan. Nah, siapa namanya? Nah, Stonehenge. Sto- Stonehenge. Oh, yeah. Stonehenge. Maybe near the sites, the architects left some stones, and I think this will be a good building then. Okay, thank you for the suggestion. Yeah, yeah, that's another perspective. Yeah, but actually, there is an article that said this is a metaphor of someone's praying, opening their hands and praying to God. I don't know where we can find that analogy, but yeah, that's another perspective from maybe not the architects, right? Some architectural reviews that mention that maybe it's like uh, praying, form of praying, because of the function of the building. Karena dia chapel ya. Ini ada salibnya. Oke. Nah, ini sulit. Yang ini kan mudah ya. Ini sketchnya bagus.
straightforward. Bird, burung, burung. Nah, in metaphorical approach, semiotics and symbolic values become important to reveal what message the architect wants to convey to the design building and what impression is received by the observer of the building. Nah, kalau mau menggunakan approach metafora gitu ya, kita harus juga kita tuh bermain simbol gitu. Dan juga harus pahami apa kalau saya simbolnya bentuknya seperti ini, apa yang dipahami nanti oleh orang awam gitu ya. Jangan jangan apa yang maunya kita aja, tapi what impression is received by the observer of the building. Nah, the perception of the building observer is also important to study. Mungkin di sini masuk psikologi, bisa ada kita bisa minta masukan atau kita survei aja. Kita bikin sketsanya atau marketnya, survei ke publik gitu di sosial media kan, story. Menurut kamu ini bentuknya apa ya gitu. Nanti orang jawab kan. Kita dapat tuh, oh ternyata yang sesuai dengan yang kita bayangkan oke. Tapi kalau kok jauh banget nih yang dengan yang kita bayangkan. Contohnya nih, ini bangunan Zaha Hadid. Nah, bangunan Zaha Hadid di Tokyo, untuk Olimpiade Tokyo. Saya lupa fungsinya apa, tapi ya gelanggang olahraga lah gitu ya. Eh, Sports hall gitu. Orang Tokyo ini bilang seperti apa coba? Seperti apa ini bentuknya? Ya, silakan. Beetle. Oh ya, it's like a beetle. Japanese beetle, maybe. Pig. Oh, oke ya. Ada yang bilang ke pig. Ada lagi mungkin yang more controversial maybe. Seems like oh, oke. Tempurung kura-kura. Ya, bisa juga ya betul. Tempurung kura-kura. Kalau saya bilang ini fungsinya untuk apa velodrome, mungkin ada yang bilang topi helm sepeda gitu ya. Helm pesepeda. Ya. Tapi yang kontroversialnya adalah orang Tokyo-nya bilang seperti toilet, closet gitu. Eh, yang apa gitu? Sampai apa namanya kontroversial itu ya waktu itu. Nah, jadi mungkin prosesnya itu tapi kan beda ini ya. Kita nggak bisa maksain menginskripsi apa yang kita bayangkan di pikiran orang gitu ya. Apa iya ya? Tapi begitu saya bilang, saya pikir-pikir ya juga ya. Begitu ada yang bilang gitu, ya juga gitu. Contoh yang lain ini, ini ada yang ini apa ya? Aslinya Garuda ya. Tapi ada yang bilang seperti apa? Ada yang Batman lah apa gitu ya. Kalau yang disebut itu bisa maksa juga kan ya. Jadinya kan nggak seperti ini juga kan. Ini kalau dia bisa nunduk sendiri kayaknya. Bergerak. Ya, jadi analogi metafor itu harus hati-hati juga. Eh, kita mungkin tidak semua frame itu sama persepsinya di mata orang gitu ya. Apalagi ada budaya tadi masuk di Tokyo gitu kan. Mungkin toiletnya canggih gitu. Jadi bentuknya itu kayak ini toiletnya Jepang gitu ya. Nah, ini metafora anatomi saya burung dengan menggali sistem aerodinamik dari burung. Eh, Terusnya ini ada juga bunga lotus ya, lotus, lotus temple ya. Ini Delhi. Ada ini lain mungkin ada yang bilang kayak shell gitu ya. Kalau ini eh, shells of ships, layar kapal gitu ya, kapal layar. Ada juga yang bilang seashell gitu. Tapi yang jelas dia kalau arsiteknya bilang sih dari layar karena dia di eh, Sydney Harbor gitu ya. Kayak dengan mengambil metafora dari perahu layar dia buatkan desain bangunan. Ini yang tadi saya bilang eh, tulang tulang belakang gitu ya apa sih? Torso, turunin torso dengan nah ini dapat idenya dari mana? Nggak tahu ya itu spark of idea itu kan kita nggak bisa berani kayak yang aja kayaknya bagus deh kalau saya
lihat orang lagi begini kan, tunggu nih, tunggu dulu, stop, stop. Nah, sama dia di sketch dulu kan, baru dijadiin gedung. Nah, tapi ini kan bentuknya, nanti kita tingkat 3, tingkat 4 mungkin, wah, terus strukturnya gimana, baru masuk tuh konsep bisa dibangun kayak gitu. Boleh aja saya bikin video kebalik, baru muncul constraint-nya, gimana efisiensi strukturnya segala macam. Tapi sekarang dia dulu, dulu. Nah ini contoh lain analogi apa tuh musik elektronik ya, mungkin si apa sih grafik-grafiknya itu ya, synchronizernya itu apa saya namanya ya, nanti sama dia kayaknya bagusnya jadi bangunan, dibuat jadi bangunan. Tentu ini dengan proses kreatif arsiteknya ya, dia dia jadikan itu komposisi yang bagus gitu, tidak hanya langsung meng-capture yang ada di layar musiknya gitu ya. Nah ini juga contoh menganalogikan ini ya, apa ini, keranjangnya orang Cina mungkin ya, atau di Beijing, atau sarang burung saya bilang juga. Tapi nama hubungannya kan bird nest ya, jadi mungkin lebih cocok dia mengambil inspirasi dari bird nest memang. Tapi kenyataannya susah lah bangunnya. Ini kan kalau duitnya ada ya tinggal dibangun gitu ya. Ya ini inspirasinya. So ini bandara di tempat saya nggak tahu di mana, kolomnya. Boleh nggak seperti ini, boleh aja kan kayak gini kolom biasa. Tapi dia ingin menganggap ini sebagai pohon gitu. Di bawah kita jadinya kalau masuk ke situ seperti di bawah pohon. So ini ya agak lagging ya. Nah ini kolomnya, boleh nggak kolomnya kayak gini aja lurus terus ada balok gitu? Boleh aja, tapi kan dia mengambil inspirasi dari pohon. Kebetulan juga material kolomnya kayu, jadi dia jadikan sebagai analogi ya untuk kolomnya. Contoh yang lain, nah ini juga shelter ya. Mungkin lihat di Jalan Indonesia banyak pohon, saya ambil itu sebagai inspirasi. Bentuknya dari pohon. Jadi kolomnya 1 atau 2 di pinggirnya, dia kayak pohon gitu, bercabang-cabang. Boleh ya ditiru juga. Tapi jangan sama persis ya. Oke, itu klasifikasi yang kedua. Yang pertama tadi aditif sama subtraktif. Yang kedua apa? Metafor sama analogi. Nah, yang ketiga ini approach yang ini agak lebih mendalam ya. Pembahasannya ada paper yang nanti artikel yang membahas bahwa di kalangan arsitek itu ada 2 pendekatan besar gitu dalam mencari bentuk. Ada yang namanya shape finding, ada form finding. Ini oleh Nicholas Goldsmith. Dia sendiri merupakan arsitek ya, yang kalau dia cenderung ke form finding, bukan ke yang sini. Walaupun dia juga dalam arsitek ada yang pakai ini ya. Bedanya apa? Kita coba lihat. Nah, traditionally, in the architectural design process, there is an underlying belief that the design process is a rational linear one, which it isn't, ya. And the architect is somehow acting like that character, which is isn't. Jadi bagi ada prevailing belief gitu ya, bahwa bentuk yang dibuat itu adalah apa sendiri, create new form. Traditional approach faster shape finding. Nah, kalau yang seperti itu nanti shape finding. Artinya dengan asumsi dia bisa membuat bentuk itu dari nol gitu, dari out of nowhere atau out of thin air gitu ya. Bentuknya muncul. Rather than form finding one. Kalau form finding ya, where natural systems are based on processes and coordination arises out of interactions between components of these initially disordered systems. Kalau form finding, dia lihat sekitar, mengamati, itu adalah bentuk yang paling efisien, dia tiru. Tadi pakai analogi, metafora gitu. Jadi dia nggak menganggap dirinya arsitek itu sebagai yang menemukan bentuk itu, tapi dia formnya udah ada, dia tinggal apa namanya terapkan gitu. Ada 2 approach ini ya. Ini agak filosofik, kalau yang tadi lebih gampang ya, approach-nya ini lebih filosofikal. Terserah masih mau pakai yang mana, tapi misalnya ini form
form finding. Ada arsitek namanya Frei Otto, sudah meninggal ya, tapi bangunannya itu dia pernah dapat Pritzker Award juga. Dia experimenting with shop bubble. Shop bubble. Ini kan shop bubble balik jadi bangunan nih. Nah, karena ini kalau kita pakai tin shell sebagai atap bangunan, paling efisien ya kita tiru shop bubble karena ini tegangan permukaan yang gimana caranya supaya dia bisa bisa tetap ada tin filmnya gitu. Bentuknya itu bentuknya sedemikian hingga tetap strukturnya bisa kuat gitu. Nah, bentuk bangunannya nggak bikin-bikin, tapi ngambil dari udah saya ikutin ini gitu. Nanti kalau di struktur ada namanya uh, funicular structure ya. Yang kemarin di kuliahnya Bu Dian ada uh, Antoni Gaudi yang belum selesai itu Sagrada Familia itu kan rantai-rantai yang dikasih beban ya, terus dibalik gitu kan ya. Di WDDP udah dapet ya funicular. Nah itu ya bentuknya seperti itu karena ya udah dia ngikutin itu adalah bentuk struktur yang paling efisien untuk uh, menahan beban ya. Nah ini contohnya. Kalau yang ini dia bikin dulu nih, saya bikin nanti tinggal diterjemahkan oleh engineer-nya supaya bisa berdiri bangunannya. Ya, jadi ini yang shape finding, yang ini form finding. Ini dari arsiteknya yang ingin bentuknya seperti itu, baru makanya ini mahal ya. Ini waktu itu ada eh, sejarah bahwa arsiteknya tidak boleh masuk ke Australia karena biaya pembangunannya ya cost is the budget is over budget ya, for budget. So John the architect cannot it's prohibited to come to Australia. But now they already forgive him because it generates revenue from tourism ya. Jadi dimaafkan karena sudah effort apa namanya costnya sudah balik modal lah, bahkan untung sekarang ya. Karena banyak yang datang untuk melihat. Karena tadi bentuknya arsiteknya ingin bentuk seperti itu mau nggak mau harus dilaksanakan. Nah kalau ini jadi bentuk paling efisien ya strukturnya. Banyak yang seperti ini ternyata arsitek ya pakai eksperimen-eksperimen gitu. Maksudnya pakai maket atau ya nggak harus bukan maket tradisional ya, maksudnya karton, silofoam ini pakai soft bubble. Contoh lain ini tadi yang Frei Otto ya, Frei Otto ini karya satu karyanya. Ya kenapa bentuknya begitu ya? Dia ngikutin aja alamiah gitu ya. Ini di Munich. Nah ini yang Jordan Zone tadi, eh Sydney Opera House. Nah kita look through some examples of uh, form finding ya. Nah ini dari Felix Candela. Felix Candela juga salah satu arsitek yang suka experimenting with materials ya. Nah dia bikin bentuk ini ya ini bisa tipis gini kan. Ya karena sudah di eksperimenkan sama dia, ini yang bentuk paling efisien gitu. Jadi bentuknya itu datang dari yang pengamatan dia di alam. Itu form finding. Contoh lain dari Felix. Nah ini juga mana? Nah ini ya, ini kan nggak ada balok-baloknya ya. Bisa pakai bidang saja, tapi bidangnya seperti dilipat-lipat gitu. Mungkin dia pakai apa ya? Kertas di origami kan gitu nggak tahu dulu. Tapi munculnya bentuk ini sehingga bisa efisien strukturnya dengan pengamatan dan experimenting. Ini juga arsitek yang lain yang suka eh, melihat mengamati di alam gitu ya dan jadi bangunan, Pier Luigi Nervi dari Italia. Ini seperti cangkang telur gitu ya ininya. Kan telur itu kan cangkangnya tipis ya, tapi bisa melindungi eh, apa namanya massa di dalamnya, apa ya di dalamnya dengan sangat kuat gitu. Yang lain lagi Buckminster Fuller, nama ya di sini ya. Ya, ini namanya geodesic dome, bisa 60 meter dengan tanpa kolom di tengahnya gitu ya. Sebesar ini pakai geodesic dome. Lagi
Nah, ini contoh lain kalau bangunan tinggi ya, bentuknya dari aerodinamisnya. Di studi aerodinamis, ini paling aerodinamis ya dibikin bentuk seperti itu. Nah, kalau Burj Al Arab tuh ya, Burj Al Arab yang hotel di Dubai yang bentuknya kayak layar, nah itu kan shape finding aja, arsiteknya mau seperti itu, walaupun dia menantang angin laut ya, bentuknya menangkap angin laut, ya udah saya maunya kayak gitu. Akhirnya dibikin fiturnya tambahan di luar ya. Kalau dilihat Burj Al Arab itu ada kayak ranting aja di pinggir-pinggirnya itu supaya kuat terhadap angin. Nah, kalau ini dia tahu bikin high rise ya dia studi. Eh, Kalau sekarang bisa pakai komputer juga, tapi kalau enggak misalnya pakai wind tunnel gitu ya, experimenting with wind tunnel supaya dapat bentuk yang eh, aerodinamis gitu. Nah, ini beberapa yang shape finding atau Zaha Hadid misalnya. Dia sketsa abstrak gitu ya, abstrak. Oh, kayaknya bagus. Jadinya seperti ini. First Stone of Spiral Tower. Spiral Tower ya, by Zaha Hadid. Nanti itu ada linknya ya, nanti silakan diklik untuk melihat penjelasannya. Tapi yang jelas ini tuh kalau dibilang paling efisien bentuknya juga enggak kan. Bagus ya, bagus subjektif lah ya, tapi oke gitu, bagus. Tapi penemuannya adalah dengan ya arsiteknya mau seperti apa, harus jadi gitu. Harus diterjemahkan seperti itu. Bukan dia melihat di alam, baru dia eh, jadikan sebagai bangunan. Nah, ini melihat di alam sih, cuma eh, kan nggak perlu juga ada ini ya, cuma harus ada. Karena dia pengen ada efek itu, ini bisa dibuka, tutup, bisa dibuka gitu. Jadi dia bikin, harus jadi ya, harus direalisasikan bentuknya. Santiago Calatrava. Ini- Ya, ini contoh si penulisnya ya. Penulisnya itu cenderung ke film finding tadi, tapi nggak semua project mungkin bisa seperti itu. Akhirnya dia pun pernah project dia yang pakai shape finding ya. Maksudnya walaupun dia secara filosofis lebih ingin form finding, untuk project yang ini dia shape finding ya. Dia ingin bentuk ya bikin aja bentuk abstrak gitu ya. Eh, Alasannya saya kurang tahu nanti bahas aja di situ ya. Jadinya seperti ini bawahnya. Di landscape-nya pun juga mengikuti yang ini ya, mengikuti bentuk tabrak-tabrakan ini ya. Nah, ini bentuk bangunannya. Nah, itu tadi form finding dan shape finding. Dua filosofi yang berbeda, tapi mungkin kalau dipaksakan satu harus itu terus ya agak sulit juga ya. Karena yang betul ini ya, tadi arsiteknya juga eh, yang Scott Smith juga pernah memakai yang shape finding gitu untuk bangunannya. Nah, yang keempat ini ada buku dari Ibu Adelia Andani dan Pak Agustinus Sutanto. Eh, Bukunya Kom- Strategi Komposisi Massa, klasifikasi seperti ini. Nah, ini saya kecil ya. Ini semua yang single mass, multi mass formation, multiple mass fabrication. Eh, tapi yang penting untuk kita mungkin yang ini saja. Nah, saya bacakan aja di situ. Kalau geometri yang sederhananya ada cube, block, sphere, dome, cylinder, cone, piramid, prism gitu ya. Nah, kita bisa eh, tadi addition itu bisa di attachment, attachmentnya bisa fraksional sebagian saja atau integral. Integral itu ada contohnya ya. Atau equal ada kalau kita attachment ya ada fraksional dan integral. Ada lagi kalau addition itu ada repetition. Mungkin apa geometrinya sama tapi diulang. Nah, repetition itu ada yang repetitionnya equal, ada yang repetitionnya accented, ada satu yang menonjol, ada yang lainnya sama gitu ya. Tiered, ada yang seperti tangga gitu, level-level, makin lama makin besar gitu ya. Contohnya ini tiered, ada yang random ya, randomnya tapi bentuknya sama.
direpetisi diulang. Kalau subtraction ada cut out, ada carving. Nah, di tengah-tengahnya ada formal transformation, bend, distort, twist, fold. Tadi yang bentuk bangunannya yang Frank Gehry ya, yang bentuknya tidak beraturan, nah itu formnya eh, di transform ya, transformation, formal transformation. Mungkin melalui bending, distorting, twisting, folding gitu. Kita lihat satu-satu. Nah, ini tadi misalnya ada cube, ada blok. Ini berapa nih? Setengah. Ada cube, blok, udah tahu lah ya. Saya lewat aja. Sphere, dome, cylinder, cone, prism, piramid. Nah, modifikasinya, uh, kita bisa yang aslinya yang B, nah, dikompres ya, ditekan gitu ya, terus dengan gaya tegang ditarik gitu ya. Nggak pakai malam ya, pakai apa? Lilin gitu bisa. Di twist ya, twisted, share di translasi gitu ya, translasi yang E, yang F di bending. Nah, yang bend misalnya, kalau kita punya blok, mau di sini. Kita punya blok massa, kita bisa bend seperti ini sekali, atau bisa di bend berkali-kali ya, seperti wavy. Tapi kalau klasifikasi bentuk ya ini blok biasa aja gitu, aslinya. Ya. Kalau di matematika istilahnya topologi ya, topologi. Kita esensi dari sebuah geometri itu topologi itu kita apa namanya, mengkaji hal seperti itu ya. Ini termasuk topologinya ini ya, blok gitu. Nah, kalau kita bend jadi curve gitu, bisa seperti ini ya, loop, not, ada simpulnya, not. Atau kalau misalnya spiraling down, spiral jadi seperti coil gitu. Nah, ini contohnya. Ini ada yang not, ada simpulnya. Ini yang loop bangunan seperti kantornya Apple yang didesain oleh Herman Fuster kalau nggak salah, bentuknya ya lingkaran saja gitu ya. Bending, distort lama di sini. Oke, nah ini misalnya kita punya cube atau ini misalnya silinder ya, silinder seperti kaleng saya distort dengan diremis gitu ya, jadinya bentuk seperti itu. To change the shape, appearance or sound of something. Distort. Nah, distortnya bisa dengan default banget. Folding bisa sekali kayak dia sekali atau berkali-kali. Ini akordion bentuknya seperti tangga gitu ya. Ini contoh bangunannya. Ini di folding sekali, ini foldingnya dua kali. Ini foldingnya horizontal ya, ini vertikal, ini horizontal. Higher Global Creative Research Center. Ini. Next, twist. Nah, nanti prinsip-prinsip ini bisa dipakai di ketika workshop ya. Setelah ini workshop kalian langsung aja coba. Dari market yang kemarin bisa, dari presiden juga bisa. Saya yakin pas ini udah ada yang banyak ini ya market. Mungkin masih ada yang ingin memodifikasi setelah tahu materi ini ya. Oh, kayaknya saya belum dapat nih analoginya, konsep metaforanya gitu. Saya boleh boleh dimodifikasi atau dicari yang baru juga boleh. Kan minimal 10 market ya, minimal 10 market studi berarti boleh lebih 20, 50 gitu ya. 100.
enggak lah ya. 20 lah, 20. Twist, bisa di twist, bisa horizontally, bisa vertically ya. Twisting, repetition tadi, repetition, masanya sama, formnya sama, tapi diulang dengan udah prinsipnya namanya equal, bisa equal, kembali equal. Nah, ini sama diulang ya. Atau ada accented, ada yang beda sendiri. Sama, terus yang ini dibikin beda lebih tinggi atau lebih lonjong gitu ya. Tip, mau sini ya. Eh, makin lama makin, oh belum. Ini TV-nya kayaknya. Ya, tip. Makin lama, makin ke atas, makin ke kanan makin tinggi dengan ini yang sama ya. Dengan aturan yang sama, ini seperti ini. Atau random. Ya, ini bentuk dasarnya sama tapi di random saja gitu ukurannya, tinggi ketinggiannya. Oke, mungkin itu materinya. Eh, Bu Roro mau langsung pertanyaan dulu mungkin ya, pertanyaannya. Setelah ini kita mau workshop sebentar ya sebelum kita ke site visit, mungkin sejam sampai setengah 10 lah ya. Setengah 10 workshop hands on, nanti yang ada dosennya mungkin sama dosennya langsung bekerja. Outputnya ya market market lagi berarti ya, market. Boleh dimodify market yang sudah ada atau dapat inspirasi baru setelah dapat materi ini, boleh dibikin yang baru. Materialnya yang ada aja deh. Selain yang kertas lah kalau bisa ya. Heeh. Styrofoam gitu atau ya plastisin. Atau ngambil yang enggak deh. Udah dibersihin ya? Apa pertanyaannya nih? Ya, silakan. Ya baik, terima kasih Mas Sofi ya. Sama-sama. Teman-teman yang luar biasa. Jadi tinggal sebenarnya yang struktur adalah videonya ya. Iya, iya. Jadi tadi mungkin contohnya adalah big scale architecture, jadi sekarang yang sederhana. Jadi coba kalian lihat bagaimana tadi metafor atau analogi diterjemahkan dengan bangunan. Coba kalian menggunakan cara yang sama, tapi untuk small scale, gitu ya. Nah, saya kalau dari pengalaman saya, nanti di offline itu, di pengalaman saya kemarin di kelas, memang langsung mencarinya misalnya bentuk kalkunya. Nah, jadi membuat maksudnya maksudnya. Nah, sekarang cuma tadi dari contoh-contoh sekali basic sekali yang dicontohkan Pak Suke, coba kalian mulai dari bentuk geometri, gitu ya. Kemudian kalian modifikasi geometri itu. Gitu. Misalnya saya punya limasnya saya coak, saya potong, saya slide, saya twist, saya apa. Gitu. Jadi jangan dulu berpikir yang sudah jadi ada kolom balok gitu ya. Ini kan sudah bikinnya kayak gitu, udah ada, oh yang udah ada legaknya, udah ada area otaknya. Nah sekarang coba kembali ke basic dulu sebagai refreshment alternatif supaya tidak jadinya itu lagi. Karena biasa kalau sudah apa namanya gitu gitu ya, jadi akhirnya balik ke sekolah tidak jadi alternatif yang berbeda. Itu mungkin ada pertanyaan tidak ada, kalau tidak bisa kembalikan masuk ke teman-teman. Oh iya, iya. Baik. Terima kasih Bu Roro. Ini saya tampilkan yang geometri desainnya ya. Jadi kalau misalnya sudah selesai dengan atau sudah mentok dengan yang mungkin saya bisa nggak sih halte bentuknya silinder gitu kan? Apa saya twist terus saya putar juga ke arah mana gitu kan, bos? Ya silakan. Ini saya tampilkan bentuk besarnya. Cobain aja masing-masing ini. Atau sebagiannya lah, ya. Jangan hanya berfokus pada satu saja gitu.
Ini terpampang di sini ya, silakan dilihat. Oke, silakan bekerja. Kalau boleh, boleh nggak kalau beli alat, beli beli keluar? Tapi nanti, iya, terlalu jauh ya. Sekalian servis gitu. Iya, iya pakai yang ada aja lah kali ya. Sementara pakai yang ada dulu aja, dicoba apa eh, form findingnya ya. Silakan. Nanti saya keliling. Oh ya, kalau nggak cari ke basement boleh. Kalau misalnya mau Bu Anugrah, yang sisa-sisa aja boleh. Itu silakan. Kelompok dua ini ya. Kok beda di Zoom sama asli. Nggak ada yang saya ini. Saya udah buka asik sebelum. Udah absen. Sorry. Nggak mau ini bahan market. Buang. Buang. Cari ke bawah sana. Biar kamu bisa kerja. Satu lagi. Oh iya. Coba pakai yang situ. Cari dari yang mana yang ada lah. Kamu juga nggak bawa? Ada. Ada. Kalau nggak share sama teman-temannya ini nih. Evan, ini masih dipakai nggak? Boleh ya? Pakai aja nih kalau kasiannya nggak bawa. Ada lagi yang nggak bawa bahan market? Ya, sok aja pakai yang ada dulu. Cobain sampai setengah 9 nanti kita bahas. Ya udah, apa yang ada aja lah. Paling jadinya terbatas ya eksplorasinya. Yang market yang sebelumnya ini semua udah bikin. Saya lihat di Teams ada foto-foto sih. Wah, ini coba bikin lagi ya. Mungkin agak beda ya yang ini. Itu apa? Hmm? Seperti itu. Mainan kosong. Tapi ini kayaknya gampang keras ya. Kalau dibiarin buka agak lama. Kalau Play-Doh kan apa namanya? Iya, sehingga mesti. Boleh dibuka. Oh iya, ini yang itu. Kalau kena udara ada berapa menit aja. Gitu. Suka aja kalau mau. Kalau kalau market, kalau market juga nggak bawa cutter atau apa gitu. Ada. Ada. Langsung coba-coba aja. Iya, langsung aja. Setelah ini kita ke site.
Belum Oh ya. pulang. Belum pulang. Oh,